Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, NIM 205105010006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuransi takaful. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi takaful, kemudian dasar hukum asuransi takaful, yang ketiga prinsip asuransi takaful, keempat sistem operasional asuransi takaful, dan yang terakhir yaitu perbedaan asuransi umum dengan asuransi takaful. Pertama yaitu pengertian asuransi takaful. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance. Dalam bahasa Indonesia sendiri yaitu pertanggungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa Arab yaitu takafala yatakafulu takaful yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas risiko kerugian tertentu. Dalam ekonomi Islam, asuransi takaful merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang bergerak di bidang jasa perjaminan atau pertanggungan risiko. Oleh karenanya, asuransi takaful dapat dilihat sebagai lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan non-bank yang beroperasi dalam bidang pertanggungan atau penjaminan risiko kepada para nasabah. Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariat sendiri berasal dari ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kendati Al-Quran dan As-Sunnah tidak menjelaskan secara tekstual tentang ketentuan asuransi takaful, tetapi di dalamnya terdapat seperangkat prinsip-prinsip umum yang mengatur bagi adanya penjaminan atau pertanggungan. Oleh karena itu, para ulama menggali prinsip-prinsip muamalah dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan hukum bagi pembentukan lembaga keuangan syariah non-bank sejenis asuransi takaful. Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya asuransi takaful merupakan pihak yang bertanggung penjamin atas segala risiko, kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah. Dalam hal ini, si tertanggung mengikat perjanjian dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua pihak. Yang kedua yaitu dasar hukum asuransi takaful. Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Bangunan yang membentuk adanya asuransi syariah didasarkan pada prinsip dasar dari nilai yang berlaku pada diri manusia. Secara umum, dasar pembentukan asuransi takaful sesungguhnya mengacu pada prinsip umum yang terdapat dalam nas Al-Quran yang mengharuskan setiap individu saling tolong-menolong satu sama lain. Selain nas tersebut, pembentukan asuransi takaful di Indonesia ini juga didasarkan pada beberapa landasan, yaitu landasan syariah, filosofis, sosiologi, dan yuridis. Selain itu, dasar hukum asuransi takaful di Indonesia ini juga berdasarkan peraturan-peraturan perundangan, yang salah satunya itu Pasal 1 1774 KUHD yang berbunyi, suatu persetujuan perundang-undangan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tertentu. Prinsip asuransi takaful itu ada 6. Yang pertama, bekerja sama untuk saling membantu. Kedua, saling melindungi dari segala kesusahan. Ketiga, saling bertanggung jawab. Keempat, mempersiapkan hari depan. Kelima, perintah Allah untuk saling bekerja sama. Keenam, perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah.
Selanjutnya yaitu sistem operasional asuransi tafakkur. Di dalam operasional asuransi syariah, yang sebenarnya terjadi saling bertanggung jawab, membantu, dan melindungi di antara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Di dalam operasionalisasinya, syarikat tafakkur, perusahaan tafakkur melakukan kerjasama dengan para peserta tafakkur atas dasar prinsip al-mudharabah. Asuransi tafakkur juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non-bank lainnya, yaitu untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Adapun langkah-langkah dalam proses pengelolaan dana dan perhitungan bagi hasilnya yaitu dibagi menjadi 3. Di antaranya, yang pertama, premi tafakkur yang telah dibayar oleh peserta dimasukkan ke dalam rekening tabungan, di mana rekening tabungan peserta tafakkur dan dimasukkan dalam rekening khusus, yaitu rekening yang disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran paling kepada ahli waris jika di antara peserta ada yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya. Yang kedua yaitu premi tafakkur tersebut disatukan dengan seluruh dana peserta tafakkur, kemudian dikembangkan lagi melalui investasi proyek yang dibenarkan oleh Islam yang dijalankan para perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip mudharabah. Yang ketiga yaitu realisasi pembayaran rekening dilakukan apabila masa pertanggungan berakhir. Peserta mengundurkan diri dalam masa pertanggungan dan atau peserta meninggal dunia selama masa pertanggungan. Perbedaan asuransi umum dengan asuransi tafakkur. Asuransi umum merupakan perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan kemana saja tanpa ada pembatasan halal ataupun haram. Maka dari inilah secara syar'i asuransi konvensional tidak dapat melepaskan diri dari adanya praktek yang diharamkan Allah yaitu gharar, maisir, dan riba. Peserta pun tidak dapat dengan leluasa mengambil kembali dananya pada saat mendesak untuk produk asuransi jiwa yang mengandung saving, kecuali dalam status meminjam. Sedangkan asuransi syariah dalam pengelolaan dana untuk produk yang mengandung saving, dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam 2 rekening, yaitu rekening peserta dan rekening tabarruk. Kemudian total dana diinvestasikan dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dan perusahaan berdasarkan skim bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.